Selamat sore sahabat kebenaran. Sekarang Anda menyaksikan channel kami di Facebook kami, GBA Grafe dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Saya Fantasius pada sore hari ini akan menjadi host acara kita di sore hari ini, dan narasumber kita yang telah hadir bersama kita di sore hari ini ada Dr. Suhento Liao. Selamat sore Bapak. Oke, selamat sore Saudara Cio. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Baik, sekali. puji Ya, Tuhan. puji Tidak Tuhan. terasa ya kali ini di episode kali ini kita sudah masuk ke episode ke-54 Betul. dengan topik setiap orang Kristen harus berjemaat. Betul. Wah, oke, sebelum lebih lanjut nanti kita masuk ke materi, kira-kira apa sih Pak yang menginspirasi tiba-tiba Ya. ingin bawakan topik ini gitu? Ya, mungkin begini ya. Kita harapkan supaya masalah COVID-19 ini sesuatu yang sementara. Ya. Artinya orang Kristen mesti mengerti bahwa perbedaan kekristenan dengan semua agama yang lain salah satunya adalah masalah jemaat. Oke, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut, Baik. akan disampaikan lebih lanjut. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab nantinya setelah pemaparan materi dari Dr. Suhento Liao. Anda bisa menghubungi kami di kolom komentar Facebook ataupun melalui nomor WhatsApp kami di nomor 081192222313. Amin. Ya, nomornya ada tertera di layar Anda, dan juga yang ingin langsung komentar di kolom komentar silakan saja. Ya, kita sekarang akan langsung saja masuk ke dalam materi sore hari ini. Setiap orang Kristen harus berjemaat. Oke. Baik, jadi pemirsa sekalian dimanapun Anda semuanya berada, banyak orang tidak menyadari bahwa amanat agung atau perintah agung. Amanat itu artinya perintah ya, jadi amanat agung atau perintah agung yang Tuhan Yesus perintahkan itu sebenarnya ada 4 gitu. Jadi banyak orang pikir cuma 1 ya. 4 itu maksudnya begini, yang di Injil Matius pasal terakhir, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku ya. Nah, ini salah satu ya. Kemudian yang di Injil Lukas, sebenarnya Injil Lukas itu diteruskan ke Kisah Para Rasul. Ya, jadi yang di Kisah Rasul pasal 1 yaitu adalah kamu akan menjadi saksiku apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, kemudian yang di Markus pasal 16, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk katanya. Dan sebenarnya yang satu lagi adalah yang di Injil Yohanes pasal yang ke-21 ya. Jadi ini Injil Yohanes ya, yang pasal terakhirnya, pasal yang ke-21 itu sebenarnya adalah apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi dan ini membuat kekristenan berbeda total dibandingkan dengan semua agama di muka bumi ini. Kita tahu bahwa misalnya orang Buddha ya, mereka tidak ada kamu harus menjadi anggota umat dari vihara ini gitu ya toh. Yang di mana tidak ya toh. Nah, demikian juga Islam tidak ada ya, mereka misalnya mengharuskan kamu terdaftar di masjid atau musola yang mana dan harus setia ke situ terus begitu. Tidak demikian ya. Bahkan sebenarnya pada waktu zaman Perjanjian Lama, Yudaisme itu hanya mengharuskan 1 tahun 3 kali pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah. Ya, 1 tahun 3 kali yang usia 12 tahun ke atas, ya, yaitu hari Paskah, hari Pentakosta, dan hari Pondok Daun. Nah, pulang dari pembuangan, ya, zaman Esra, pulang dari pembuangan, akhirnya mereka menyadari bahwa itu sangat tidak cukup, gitu, sangat tidak cukup, dan berdirilah sinagog di berbagai wilayah. Di mana ada pemukiman orang Yahudi, pasti ada sinagognya di situ.
Sehingga anak-anak mereka dari sejak masih kecil sudah pergi ke sinagog untuk ya membaca Taurat dan belajar banyak hal ya, artinya mendengarkan penguraian dan lain sebagainya. Nah, kita baca di dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus pergi ke sinagog di Nazaret ya, begitu juga di Kapernaum begitu. Jadi begini ya, setelah kekristenan ini ya, artinya Tuhan Yesus tinggalkan Yudaisme ya. Kita mesti berkata bahwa Tuhan Yesus tinggalkan Yudaisme ya, karena mereka tidak percaya kepadanya, karena mereka tidak menerima Dia. Jadi Tuhan Yesus tinggalkan Yudaisme dan membangun jemaatnya ya, membangun jemaatnya melalui orang yang percaya. Nah, jadi Injil diberitakan ya, jadikan sekalian bangsa muridku ya, diberitakan. Kemudian ada yang menjadi murid. Nah, ketika ada yang menjadi murid dan ada perintah di sini, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi penggembalaan ini adalah sebuah perintah ya, amanat gitu. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus tidak mau orang sekedar menjadi muridnya, sekedar menjadi Kristen, sekedar menjadi percaya dengan tidak berjemaat, tidak masuk dalam kawanan domba yang digembalakan dengan baik. Nah, ini yang Tuhan mau di sini. Jadi berbeda. Ya, kalau orang Buddha mungkin ya dia ya 1 tahun malah mereka tidak ada ketentuan mesti berkumpul segala macam. Oleh sebab itu kalau vihara dibuat di atas bukit di mana tinggi-tinggi tidak jadi masalah ya, setahun cuma pergi 2 kali kan ya, capek-capeknya cuma 2 kali gitu toh. Nah, tapi kalau gereja dibuat di atas bukit sana jauh gitu, wah, setiap minggu mesti pergi gitu ya, saya pikir ya sih bisa sehat sih sebenarnya. Tapi yang tua-tua pusing juga bagaimana cara naiknya gitu ya toh. Nah, itu beda gitu. Jadi kekristenan mengharuskan jemaat gitu, karena Tuhan mau jemaat dan Tuhan mau ada jemaat dan Tuhan mau ada gembala gitu, yang menggembalakan. Makanya diperintahkan, sebelum diperintahkan malah Tuhan Yesus minta komitmen dulu dari Petrus itu. Ya, sampai kata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Jadi Tuhan mencari orang yang paling mengasihi Tuhan. Nah, ini perhatikan. Tuhan mencari orang yang paling mengasihi Tuhan dan Tuhan berikan dia tanggung jawab untuk menjadi gembala. Ya, jadi, nah akhirnya harus digembalakan. Nah, karena digembalakan, jadi bukan sekedar bikin acara, begitu digembalakan. Itulah yang mengharuskan bahwa anggotanya tercatat dengan rapi gitu, benar gitu ya. No? Nah, si anu benar di anggota di sini, ya know? Jadi nah semuanya terkoordinasi rapi. Ini yang Tuhan mau gitu. Ya, jadi beda dengan jangan banding-banding umat agama lain. Agama lainnya tidak ada tugas penggembalaan, tidak ada. Tapi kekristenan ada tugas penggembalaan di sini gini. Ya, ini beda dan Tuhan pakai istilah gembala lagi, bukan direktur, bukan manajer, pakai gembala ya. Jadi gembala ya menuntun ya, merawat begitu. Nah, ini jadi gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ini demikian. Nah, dari sini kita membandingkannya begini. Kita membandingkan bahwa dari Adam sampai Musa ya, dari Adam sampai Musa, seorang bapak, seorang ayah itu berfungsi sebagai tiang kebenaran ya, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sehingga semua orang yang mau tahu kebenaran datang ke bapaknya. Nah, kelihatannya kemudian memudar ya. Memudar artinya memudar itu begini, banyak bapak yang tidak bisa bertanggung jawab dan tidak melaksanakan tugas dengan benar gitu. Ya, sehingga tapi ada bapak yang sangat mantap sehingga malah mengayomi ponakan-ponakan dan lain sebagainya. Ya, dengan akhirnya terbentuklah yang disebut dengan imam
komunitas ya. Seperti Jitro ya. Jitro itu mertuanya Musa, kan imam dia. Alkitab tidak berkata bahwa dia imam yang salah gitu loh. Ya. Artinya ya, dan banyak ya. Mertuanya Yusuf di Mesir juga imam. Jadi ada banyak imam. Sebenarnya sebelumnya itu adalah ayah adalah imam sebelumnya. Jadi ada banyak imam ya waktu itu sebelum keimamatan Harun. Nah, kemudian dari Musa sampai Yohanes ya itu ayah diberhentikan dari posisi imam dan posisi tiang kebenaran. Jadi keimamatan Harun ditegakkan ya, digantikan dengan keimamatan Harun dan bangsa Yahudi sebagai tiang kebenaran. Jadi semua orang mau tahu kebenaran mesti datang ke bangsa Yahudi. Nah, sebenarnya kalau kita berkata zamannya Konghucu, zamannya Siddhartha Gautama, ya, mereka itu harus datang ke Yerusalem. Ya, seperti yang dilakukan oleh Sida-Sida dari Ethiopia. Ya, Sida-Sida dari Ethiopia itu harus datang ke Yerusalem. Bahkan orang Yahudi yang terpencar kemana-mana pun, ya, 1 tahun 3 kali harus balik ke Yerusalem. Ya, karena disitulah ada pusat kebenaran di Bait Allah. Nah, sejak bangsa Yahudi menolak Tuhan Yesus, ya, jadi keimamatan Harun dihentikan. Ya, keimamatan Harun dihentikan dan bangsa Yahudi yang sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran dihentikan juga. Ya. Saya baru tadi pikir bahwa karena Ebionit di Indonesia juga berkembang, ya. Yudaisme berkembang. Jadi saya mau tulis satu artikel ya, puji Tuhan Bait Allah dihancurkan gitu. Orang bilang, ya kenapa puji Tuhan Bait Allah dihancurkan? Wah, kalau Bait Allah tidak dihancurkan, kekristenan tidak mungkin bisa murni. Ya, tidak mungkin bisa murni. Ya, pasti jadi kacau balau gitu. Nah, jadi dan sekarang ya dari bangsa Yahudi menolak Tuhan Yesus ya. Seterusnya Tuhan mendirikan jemaatnya. Nah, jemaatnya. Jadi sekarang ini adalah masa di mana jemaat Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, jadi ini masanya gitu. Nah, di masa inilah ya berarti semua orang siapapun yang mau ketemu kebenaran, yang mau cari kebenaran harus datang kepada jemaat. Nah, datang kepada jemaat ini yang maka itu Tuhan mengharuskan ini dengan baik-baik, mengharuskan ya setiap orang yang sudah bertobat percaya kepadanya diselamatkan, dan kemudian dia harus bergabung ke dalam grup ini, artinya membentuk jemaat. Jemaat itu hasil dibentuk gitu ya. Jadi kamu orang percaya, Cio orang percaya, saya orang percaya, tambah siapa orang percaya. Nah ini orang-orang percaya ini ya. Orang-orang percaya ini bergabung membuat satu kesepakatan ya waktu pertemuan. Nah, waktu pertemuan itulah terbentuk sebuah jemaat gitu ya. Jadi waktu pertemuan itulah terbentuk sebuah jemaat. Nah, tidak ada orang bisa menjadi orang Kristen yang baik tanpa menjadi jemaat yang baik. Nah, ini harus dicamkan dengan baik-baik ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dicamkan dengan baik-baik bahwa tidak ada seseorang pun bisa menjadi orang Kristen yang baik yang tanpa menjadi anggota jemaat yang baik. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau ada terbentuk jemaat. Jadi terbentuk jemaat. Nah, orang sering tanya apa syarat sebuah jemaat? Ya, saya berkata bahwa minimum ada 2 syarat jemaat, minimum ini ya, yaitu ada gembala dan ada orang percaya. Yang ada gembala ada dombanya ya. Kalau yang mau mimpin dikasih sebutan gembala, yang dipimpin dikasih sebutan dombanya gitu ya. Kalau tidak ada salah satu tidak bisa ya. Jadi kalau ada jemaatnya, ada orang percaya, tapi tidak ada orang yang berani bertanggung jawab untuk menggembalakan ini. Nah ini nggak benar, ini kambing liar. Ya, jadi ini kambing liar, ini nggak ada gembala punya kan kambing liar. Iya. Nah, kalau kambing jalan sini, biasa di kampung kita ada lihat tuh kambing bapak siapa itu ya nggak, yang jalan-jalan begitu, nggak ada gembala punya itu kambing liar gitu.
Nah, atau ada orang bilang dia gembala, pendeta. Ini nggak pendeta. Nah, sebenarnya pendeta itu bukan istilah Alkitab ya. Itu pendeta itu istilah Hindu Buddha ya. Hindu Buddha. Ini pandito, pandito. Hindu Buddha yang orang Kristen pakai. Saya bilang kita kembalikan aja, kembalikan. Istilah pendeta itu kita kembalikan aja. Repot amat gitu ya. Kita pakai gembala gitu ya, kita kembalikan saja gitu. Nah, gembala. Jadi tidak ada orang yang jadi gembala kalau nggak ada dombanya, betul nggak? Betul. Tanya, loh, Bapak apa kerjaannya? Saya gembala. Dombanya berapa ekor? Enggak ada. ini kacau ini, ya nggak? Lalu Bapak sehari-hari bikin apa? Saya tangkap ikan. Itu nelayan. Itu bukan gembala. Lain lagi gitu. Jadi ini ada banyak kekacauan ini ya. Oke, jadi semua orang harus orang Kristen harus membentuk jemaat ya. Jadi orang Kristen harus membentuk jemaat. Itu yang Tuhan mau gitu. Jadi gini ya. Jadi kalau ada seseorang dia mendengar Injil ya. Dia mendengar pemberitaan Injil, dia bertobat. Kemudian dia percaya. Nah, dia harus bergabung ke dalam jemaat. Ya, dia harus bergabung ke dalam jemaat ya. Kemudian dia bilang nggak ada jemaat nih di tempat saya, di kota saya tidak ada. Nah, ini harus diadakan. Ya, harus diadakan. Nah, sekarang oke, ya, sendirian. Nginjil lagi dapat 2 ya. Nginjil lagi dapat 3. Nah, ini 2-3 orang ini harus kumpul. Siapa yang bertugas menjadi gembala? Siapa yang bertugas menjadi gembala? Ya toh? Nah, karena Tuhan Yesus bilang apa? 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku. Aku hadir. Nah, itu tubuhnya. Jadi jemaat itu tubuh Kristus. Gitu. Nah, jadi harus diadakan. Ya, kalau sudah ada jemaat di situ, ya nggak usah diadakan, mungkin tinggal gabung ke dalam. Ya nggak? Ya, tentu ya dengan catatan bahwa orang Kristen yang sudah bertobat dan percaya bertanggung jawab untuk menjaga gerejanya harus tetap benar. Gerejanya harus tetap benar, ya jemaatnya harus tetap benar, harus tetap di dalam kebenaran. Nah, ini yang ini. Dan ini mengharuskan bahwa jemaat sama-sama ikut belajar Alkitab. Memang ada yang memimpin gitu. Ada yang memimpin, tapi jemaat bukan bego-bego begitu. Enggak, ya dia harus ikut gitu. Nah, zaman dulu ini apa? Yang punya Alkitab cuma pemimpin. Jemaat biasanya nggak tahu. Jadi, ya dibacanya salah juga nggak tahu. Ya akhirnya apa? Ya bisa dipimpin makin kacau, jadi sesat gitu. Nggak bisa. Sekarang gini. Di masing-masing kita ini ada 2 alat. Ada otak di dalam kepala dan ada Alkitab. Ini penting ini dua alat ini penting. Ada otak di dalam kepala dan ada Alkitab gitu. Nah, ini harus ini ya. Jadi harus betul-betul memahami dengan baik. Yang ada orang boleh mengajar. Oke sih ya, mengajar ya. Mengajar kita juga tetap ikutin. Oh ya. Ini sebenarnya gini ya, sebodoh-bodohnya murid ya, ya, kita semua pernah jadi murid misalnya di sekolahan gitu. Kalau guru ngajar matematika, kalau dia salah kita tahu nggak? Tahu ya, walaupun kita memang tidak secanggih dia, tapi kita lihat nih guru kita ini lagi mabuk ini satu ini, aduh, ini kan ya, karena apalagi matematika kan ya. Dia sampai ke ujungnya dia harus bisa membukti balikan. Atau nanti gimana kalau ujiannya salah semuanya misalnya gitu. Orang tanya gurunya siapa? Gurunya si Anu. Waktu dia ngajar dulu mabuk melulu. Nggak bisa gitu. Sama. Jadi rohani juga ya. Nah, makanya itu seringkali orang pemimpin yang mau membodohin jemaatnya itu mereka bilang apa? Perkara rohani itu tidak boleh ini katanya. Nggak boleh pakai logika. Lah, kalau nggak boleh ini pakai apa? Ya nggak? Bayangkan Tuhan Yesus omongnya begini loh. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa katanya? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap apa? Akal budimu. Jadi ini harus pakai akal budi gitu loh. Ya,
Jangan budi-budian aja, jadi harus ada akal budinya, jangan akal-akalan juga gitu. Jadi, nah ini dia ya. Jadi tiap orang Kristen harus bergabung ke dalam jemaat. Nah, masa COVID ini kita bisa maklum lah. Ya, oke, ya toh. Waduh, ini bisa mati punya lu ya. Ini yang repot nih ya. Ya, saya juga bilang kepada jemaat yang terutama ada sakit bawaan ya, sakit permanen dan lain sebagainya. Hati-hati loh ya, hati-hati. Ini musuh yang kita nggak bisa lihat lagi. Repotnya bukan main karena ini musuh yang kita nggak bisa lihat. Ya loh, kalau bisa lihat kita bisa lari, kita bisa menghindar. Ini musuh yang kita nggak lihat. Nah, tadi kita kebaktian pakai visil, pakai ini semuanya. Ya kita mau sehat ya sampai pandemi ini lewat ya, kita semua masih utuh, nggak di dalam peti ya kan bagus gitu. Jadi tetapi ya maksud saya tuh begini ya, orang Kristen ya di musim pandemi ini Anda harus tahu bahwa jangan sampai menjadi seneng dan akhirnya terbiasa nanti pandeminya lewat juga nggak mau berjemaat gitu. Ini nggak benar gitu, tidak benar. Ya, orang Kristen, kekristenan beda dengan semua agama yang lain. Ya. Tuhan mau ada jemaat. Karena gini, kalau tidak ada jemaat, tidak berkumpul. Kalau tidak berkumpul itu tidak ada jemaat gitu. Tidak berkumpul itu tidak ada jemaat. Nah, kalau tidak ada jemaat, ya maka tiang penopang dan dasar kebenaran ini selesai, habis gitu. Nah, oleh sebab itulah maka kita perlu tahu bahwa ini harus berjemaat ya. Mungkin ada banyak pertanyaan mungkin ya. Kita gimana? Sudah bisa ini ya? Oke. Sejenak ya. Oke, baik para sahabat kebenaran. Kita akan beri sejenak, setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, kami masih persilakan untuk bertanya. Anda bisa menghubungi kami lewat kolom komentar Facebook langsung, tulis di kolom komentar, atau bisa juga di nomor WhatsApp kami di nomor 0811 9222 313. Kami akan kembali sebentar lagi setelah iklan berikut ini. Jadi tetap di Belilah Kebenaran dan jangan menjualnya. Halo semuanya, kali ini kami memperkenalkan satu buku yang ditulis oleh Dr. Andrew Monroe Liao, sarjana kedokteran dan Master of Divinity, dengan judul Musik Duniawi dalam Gereja. Sebagai orang Kristen perlu mengetahui efek yang ditimbulkan musik, bagaimana iblis menggunakan musik dan bahaya-bahayanya. Pada zaman modern ini, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang netral. Benarkah? Tahukah Anda, buku ini menjelaskan tidak semua musik disukai oleh Allah. Tidak semua jenis musik dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Musik sensual, teknik vokal yang sensual, lirik tidak lebih penting daripada musik, dan tentunya mengupas tuntas tentang CCM atau Contemporary Christian Music. Jika Anda tertarik dengan buku ini, silakan hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Ya. Kembali lagi bersama kami dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Kita telah dipaparkan beberapa materi tentang harus berjemaat ya. Dan orang Kristen harus berjemaat. Dan sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Buat yang mungkin belum bertanya atau wah sepertinya mereka sudah tanya jawab, tenang. Anda masih bisa bertanya, silakan langsung hubungi kami di Facebook kita di kolom komentar sedang live ini, di kolom komentar Facebook atau di nomor WhatsApp kita yang telah
disediakan. Nah, juga ada di layar saudara-saudara di 0811 9222 313. Amin. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Ada dari Pak Tobito Obi. Nah, oke, kita bacakan dulu satu persatu. Apa efeknya sampai efek paling buruk kalau tidak berjemaat? Apakah dapat mempengaruhi keselamatan kalau tidak berjemaat? Iya. Efek ya. Misalnya seseorang sudah diselamatkan, ya, sudah diselamatkan, dia sudah lahir baru, ya. Kalau dia tidak berjemaat, ya, dia tidak berjemaat, dia bisa nomor satu dia tidak bertumbuh, ya. Dia sulit untuk bertumbuh karena dia tidak mendapat pengajaran, ya, karena dia tidak dapat pengajaran yang bersifat sistematis, ya loh. Dan juga dia tidak ada persekutuan dengan saudara seiman yang lain, ya, karena dia sendirian, gitu. Nah, kalau dalam situasi macam begini, mungkin imannya tidak bergeser, ya. Katakanlah dia di daerah atau di kota yang tidak ada jemaatnya, misalnya begitu, ya. Tetapi, ya toh, dengan kondisi yang begini, namun dia didatangin oleh penguji-penguji, ya toh, didatangin oleh orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk melunturkan imannya dan lain sebagainya, ya. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan, ya, dia bisa berubah, ya, menjadi tidak mau percaya lagi kepada Tuhan, ya, dan lain-lain sebagainya. Oh, bisa itu, ya. Bisa. Ya, bisa, ya, kita berkata bisa, tetapi belum tentu akan terjadi, ya, tergantung lah, ya toh. Hal yang macam begini. Terlebih sekarang di zaman sekarang tuh begini, ya. Penyesatan itu makin hari makin dahsyat, ya. Makin dahsyat, gitu. Lihat saja, gitu, ya, no? Ini pengaruh dan apa ya, ajakan, ya, dan penyesat justru sangat rajin sekali, ya. Mereka sangat rajin sekali datang, ya, no? Ada satu bidat Kristen yang sangat rajin, ya, bidat kekristenan yang sangat rajin, ya, katanya. Pemimpinnya menyerukan supaya jam 9, jam 10 pagi katanya kamu jalan di perumahan. Kalau lihat rumahnya ada gantung kalender yang, ya, gambar-gambar Yesus, tapi ada orang di dalamnya, berarti dia tidak ke gereja. Nah, orang yang macam begini katanya kalian ketok pintunya, ya, dan ini makanan empuk. Begitu, ya. Nah, yang ini bukan omong kosong, ya. Saya sudah mendengar cukup banyak, begitu, ya. Jadi justru pemimpinnya menyerukan, ya, karena mereka sengaja mau menangkap orang Kristen, gitu, ya. Jadi orang Kristen yang lagi marah sama sesama jemaat, ya, marah sama diaken majelisnya, apalagi yang marah sama gembalanya dan lain sebagainya, ya, lalu tidak mau ke gereja. Nah, ini yang macam begini ini akan datang kepada mereka, dan itu gampang sekali, ya. Sebentar saja mereka akan terhasut, gitu. Sebentar saja akan terhasut. Ini kalau kita ibaratkan, ini Tuhan kan menggambarkan ini penggembalaan dan domba, ya. Domba itu kalau sendirian, ya, dia akan menjadi sasaran empuk untuk diterkam sama, ya, serigala, ya. Jangankan domba, binatang yang lemah, bison itu, gitu. Saya suka nonton yang binatang-binatang itu, ya. Itu bison yang sebesar itu, ya. Oh, sapi kita di Indonesia ini kalau lawan dia tuh mati, ya. Kenapa bisa sampai dimakan sama serigala yang begitu kecil, gitu. Ternyata serigala pinter, punya taktik, gitu. Jadi rombongan bison itu harus dipisahkan. Nah, yang terpisah itu yang satu yang terpisahkan, gitu, ya, atau yang agak sakit, gitu. Dikejar-kejar kan larinya ketahuan nih, ini larinya. Oh, itu yang satu tuh larinya agak keseok-seok. Itu dia terpisahkan, habis itu biasanya.
Nah sama ya, di dalam iman itu ada pemangsa-pemangsa juga gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya Pak Tobito itu efek paling buruknya apa? Ya, efek paling buruknya dia bisa disesatkan, diterkam sama serigala gitu. Kalau tidak dalam kumpulan domba dalam berjemaat begitu. Oke. Jadi kalau gitu apakah itu bisa mempengaruhi atau kehilangan keselamatannya? Ya sebenarnya kita bilang sangat tergantung seberapa berat begitu ya toh. Seberapa berat ya. Nah, artinya ya penyimpangannya itu sampai seberapa berat gitu. Kalau penyimpangannya sampai ya dia ini menyangkali Tuhan dan lain sebagainya ya. Ada banyak orang berkata bahwa keselamatan tidak akan hilang. Akan ada janji Tuhan bahwa orang yang percaya kepadanya tidak ada yang dapat merebut segala macam. Itu janji itu semua adalah semua janji itu adalah dalam lingkup orang itu masih percaya. Ya, nggak ada janji satu ayat pun kalau orangnya tidak percaya lagi masih tetap selamat. Tuh saya tidak ketemu ayatnya. Ya kalau mereka bacakan saya bilang coba kamu baca itu ayat tuh masih percaya nggak orangnya yang dimaksudkan itu? Masih, ya toh. Tidak ada yang bilang kalau dia sudah nggak percaya lagi kamu masih selamat tuh tidak ada, gitu. Begitu. Oke, itu dia pertanyaan pertama. Lalu dia ada pertanyaan kedua lagi nih. Kapan standarnya dikatakan berjemaat? Apakah hanya 2 orang saja berkebaktian disebut berjemaat? Ya. Nah, harus difahami mengapa Tuhan Yesus membuat statement 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Nah, apakah kalau sendirian Tuhan lalu tidak hadir? Ya kan? Oh, tidak demikian. Ya, Tuhan maha hadir kok. Ya nggak? Nggak ada orang juga Tuhan hadir apalagi sendirian. Ya. Nah, kenapa 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul dalam namaku. Nah, yang berkumpul 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan ini apa? Ini jemaat, gitu. Ya, jadi 2-3 orang berkumpul itu adalah jemaat, ya. Berkumpul, gitu ya. Berkumpul dalam nama Tuhan, gitu. Nah, itulah sebabnya tadi kita katakan bahwa kalau orang sudah bertobat, sudah percaya, maka dia harus ada kerinduan untuk berkumpul, berkumpul dalam nama Tuhan, ya, berapa orang pun gitu. Sebenarnya yang Tuhan bilang 2-3 orang ini kan minimum sekali, ya, no? Sangat minimum, ya. Nah, jadi itu bisa jadi itu start awal, ya, start awal. Nah, start awal, ya. Katakanlah di sebuah kota saya sudah percaya, cari ketemu, kamu juga orang percaya kan? Nah, akhirnya ya kita kumpul. Ini start awal, ya, kemudian tambah lagi, kita perlu gembala. Kita perlu gembala. Bagaimana caranya ini ya? Dihubungin gereja yang ada sekolah Alkitabnya dan lain sebagainya supaya bisa ada gembala. Barulah dia normal menjadi sebuah jemaat begitu. Oke. Sudah terjawab pertanyaannya. Oke, kita ada pertanyaan lain lagi ini dari Pak Jeffrey. Iya. Pak Suhento, saya mau tanya, saya ke gereja yang salah, apakah ada resiko tidak masuk surga? Ya. Oke, mau tidak mau kita kembali lagi pertanyaan keselamatan bisa hilang tidak? Sebenarnya ini pertanyaan yang salah, ya. Tidak ada keselamatan yang hilang. Pertanyaan yang lebih benar itu adalah iman yang benar bisa menyimpang tidak? Ya toh? Iman yang benar bisa menyimpang tidak? Coba ya semua orang yang akal sehat kita tanya, iman yang benar bisa menyimpang nggak? Bisa salah nggak gitu? Ya nggak? Ya toh? Bisa nggak? Oh, saya pikir bisa. Ya, tergantung ya toh. Kalau dijedet terus ya, dicekokin terus ya toh. Katakanlah ya, saya tidak tahu ya Bapak di gereja apa misalnya. Ada orang dia bilang apa? Ya gereja saya ada menyembah patung, ya berdoa kepada seorang ibu misalnya dan lain sebagainya ya. Lah saya bilang kalau kamu sudah ngerti kebenaran, tidak bisa tidak, kamu harus keluar dari situ ya. Nah, bagaimana dengan semua orang berdoa situ? Kamu aminkan nggak? Ya, kalau kamu ikut aminkan itu salah, gitu. Kalau kamu tidak mau mengaminkannya, ya, lama-lama mereka usir kamu. Kalau kamu benar terus ya, kalau kamu benar dan di jemaat yang salah dan kamu menampakkan kebenaran kamu, gitu.
Ya, kamu artinya memperlihatkan kamu sudah ngerti yang benar gitu, ya toh. Ya, kalau bukan kamu yang tidak betah di situ, mereka yang usir kamu pasti. Ya, nah ini jadi ini sesuatu yang sulit. Kecuali kamu sudah ngerti yang benar, tapi kamu tekan gitu ya. Jadi ya masih tetap ikut aja semua di situ. Ya mungkin mereka pikir ya oke. Tapi sekali kamu bersuara, ya. Kamu mulai bersuara, oh itu kan tidak boleh, itu kan salah misalnya. Mereka sudah pikir, ini siapa ini? Kenapa bisa jadi begini? Ini kena apa ini dia nih? Kan jadi masalah begitu ya toh. Nah jadi sekarang sangat tergantung ya. Anda mendapatkan kebenaran ini, sudah mendapatkan kebenaran. Nah kalau Anda berdiri teguh di atas kebenaran, terlebih kalau Anda share ya, Anda membagikannya, oh ya itu mereka sudah langsung kaget begitu loh ya. Nah itulah sebabnya tadi itu katanya. Kalau ke gereja yang salah, apakah ada risiko tidak masuk surga? Sebenarnya masuk surga tidak ada masalah itu ya, bukan masalah ke gerejanya. Tetapi ya mungkin pertanyaannya diubah ya. Kalau terus menerus di gereja yang salah, ada pengaruhnya nggak? Oh ya ada. You know. Terus menerus di gereja yang salah ya. Lama-lama kamu jadi biasa kembali dengan yang salah, itu artinya bisa menerima ya kan? Sudah tidak jadi masalah gitu ya. Atau mereka usir kamu. Itu ya. Jangan bisa aja kan orang jadi biasa. Aduh ya, tadinya itu baru tahu yang benar. Saya sudah pengalaman puluhan tahun ya. Lebih dari 20 tahun saya sudah seminar. Ya, dulu pernah ada satu bapak itu ya. Waduh, dia harus selesai seminar, dia datang salam sama saya, Pak Suhento. Selama saya menjadi orang Kristen sekarang inilah baru saya dapatkan pengajaran yang mantap, yang benar begini dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian apa? Jangankan yang lain, lawan istrinya saja. Karena istrinya tidak ikut seminar gitu. Dia udah keok. Ya toh. Kemudian semua teman-teman di gereja semuanya satu persatu berusaha. Enggak mungkin Pak Suhento bisa salah, bisa benar. Coba lihat ini. Lama-lama dia kok yang dia ngomong Pak Suhento ini yang paling benar yang saya kok jadi hilang gitu. Nah, itu menandakan bahwa memang bisa dikikis gitu. Ya, bisa dikikis ya. Jadi saya melihat ya orang yang mengerti kebenaran itu harus kokoh, harus mantap. Saya ada satu gambar yang kalau Anda buka di Facebook GBEA Indonesia, GBE Indonesia yang ada 2 cabang jalan itu ya di profilnya ada 2 cabang jalan di GBEA Indonesia itu kan, yang satu rame semuanya ke jalan sebelah kiri, terus tinggal sendirian ya. Saya pernah tulis di situ ya, seandainya ya kamu yakin kamu ada di dalam kebenaran dan tinggal sendirian, apa kamu jalan terus atau kamu jadi kok jadi sendiri gitu ya. Orang ke sana semua gitu ya. Iya, orang semua ke kiri nih, dan itu jalan yang salah, dan Anda yakin yang jalan yang benar adalah yang ke kanan, dan Anda tinggal sendirian. Anda jalan terus sendirian atau Anda jadi grogi gitu. Ini jadi masalah ya. Ini orang Tuhan membutuhkan orang-orang yang ya berani berdiri di atas kebenaran ya. Barulah gereja yang benar akan terbentuk di sebuah kota ya. Gereja yang benar akan berdiri kokoh ya, walaupun berapa orang sebenarnya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak Hendro Wijoyo. Ya, seperti yang disampaikan Bapak bahwa dalam berjemaat harus tetap dalam kebenaran. Bagaimana dengan oknum-oknum yang memanfaatkan jemaat demi kepentingan-kepentingan lain, seperti berjemaat hanya untuk kepentingan politik dan sebagainya? Jemaat dijadikan wadah politik kepentingan pribadi, bukan berdasarkan pada Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini? Iya, oke. Kita bahas agak panjang sedikit ini ya, karena ini menyangkut politik. Sekarang begini, ya. Apakah orang Kristen boleh berpolitik? Tidak. Oh boleh, ya. Malah harus. Gitu. Lah kenapa harus? Ya, karena kita sudah tiba di zaman yang demokrasi. Ya. Kalau zamannya raja sama ratu, kita kan nggak bisa, ya toh. Ya bukan berpolitik zaman itu, melobi ya mendekati raja ya, bagaimana ratu, karena mereka berpengaruh, mereka punya kuasa gitu. Nah, dunia bergeser, akhirnya dunia dari
raja, ratu, sultan semuanya bergeser menjadi sekarang pemimpinnya dipilih. Jadi dipilih berdasarkan partai politik. Ya. Dipilih berdasarkan partai politik gitu. Nah, jadi orang Kristen boleh berpolitik nggak? Oh ya harus. Harus ya berkata, bukan cuman boleh, harus. Kenapa? Ya kalau tidak nanti kan nggak ada orang Kristen yang jadi pemimpin loh. Ya kan? Nah, jadi orang Kristen akan menjadi pihak yang dipimpin terus gitu, nggak memimpin gitu. Ya, jadi orang Kristen harus berpolitik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah gereja boleh berpolitik? Oh, no. Ya. Nah, ini jadi gereja harus dipisahkan dari politik. Nah, tidak boleh. Dengan kata lain, nah bagaimana untuk memisahkannya? Kok orang Kristen harus berpolitik, tapi gereja kok tidak boleh? Nah, bagaimana ini kalau sudah begini? Sebenarnya ini pemimpin gereja tidak boleh berpolitik. Ya. Karena kalau pemimpin gereja berpolitik, dia akan menyeret gereja ikut berpolitik. Kalau jemaat, ya silakan. Ya. Karena apa? Ya jemaat terpilih misalnya kan jemaat Grafe ada yang terpilih ya, jadi gubernur, jadi wali kota, bahkan jadi presiden, dia tetap jemaat Grafe, tidak jadi masalah, gitu ya, tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau gembala yang ikut berpolitik jadi ketua partai apa misalnya gitu ya kan, itu tidak bisa, tidak ini ya, itu akan menggabung-gabungkan begitu. Nah, ini dan malah pemimpin jemaat ya, pemimpin gereja harus tetap menjaga supaya gerejanya tidak terlibat dalam politik, supaya gereja tidak berpolitik. Dengan cara apa? Ya tidak usah lalu gereja ikut-ikut kampanye, bikin acara doa politik gitu ya, doa politik gitu. Nggak usah, tidak ada ya toh. Zaman dulu itu saya ingat tuh, zaman Orde Baru itu seringkali ada doa politik. Kalau sudah dekat-dekat zaman pemilu gitu ya, udah dekat-dekat pemilu ada doa ini ya, doa supaya partai ini menang. No. Ya, kita berdoa ya. Gereja, jemaat berdoa ya, Tuhan ya, bantu kami untuk menilai, memilih pemimpin yang baik, yang jujur, ya toh, begitu ya. Nah, memang boleh nggak gembala? Oh, bisa aja kita menilai misalnya. Ini ada tiga pasang ini, ya toh. Yang satu ini bilang begini, kalau saya menang nih gereja gua habisin semua. Misalnya, yang satu ini bilang kalau saya menang ya toh, gereja bebas. Yang satu ini nggak jelas gitu. Dan boleh nggak pemimpin berkata, kita pilih yang satu ini? Ya boleh dong, ya nggak? Kan berdasarkan menilai. Masa kita pilih ini kalau dia menang gereja mau dihabisin semua, dibilang gitu. Nah itu tidak melibatkan gereja berpolitik gitu ya. Tetapi gereja atau pemimpin pribadi orang ya di dalam jemaat harus berpolitik dan kita harus mampu menilai. Ya. Kalau tidak ya nanti jemaatnya bingung-bingung mau pilih apa ya, kita mau pilih apa ya katanya. Wah salah-salah nanti apa? Banyak orang tidak tahu kalau kita salah berpolitik ya, salah memilih itu efeknya bisa besar sekali. Efeknya besar sekali ya. Sebenarnya di dalam Alkitab ada banyak contoh ya. Orang Yahudi mereka sampai di tepi ini perbatasan di Kanaan ya. Kirim 12 orang pergi mengintai, baliknya kasih laporan ya. Nah sekarang mulai mereka disuruh pilih nih ya. 10 bilang jangan masuk, kita ini belalang, mereka kayak raksasa. Yang 2 bilang masuk, Tuhan menyertai kita. Ini sekarang disuruh memilih. Banyak orang tidak tahu memilih itu bisa membawa efek yang besar sekali. Ya. Akhirnya mereka pilih nggak masuk. Ya udah, efeknya ada nggak? Ada, puter-puter 40 tahun. Nah, sama dengan ini. Saya sering kasih contoh. Ya. Korea Utara, tahun 50-an. Ya. Rakyatnya, yuk pilih ikut yang mana sekarang? Pilih ikut yang mana? Ikut Kim Il Sung itu, kakeknya Kim Jong Un, banyak ikut dia. Akhirnya Korea Utara jadi komunis gitu. Ini cucunya sekarang ini di bawah Kim Jong Un, ya enggak? Dengar musik barat aja bisa dihukum mati. Ngaurnya bukan main. Nah ada efek nggak? Salah pilih ada efek nggak? Oh salah pilih ada efek sekali ya. Efek besar sekali. Nah karena efek besar sekali maka orang Kristen harus ya cerdas di dalam memilih. Nah artinya apa? Pribadi orang Kristen harus ya toh,
cerdas di dalam berpolitik. Tapi gereja jangan libatkan jemaat ya. Gereja itu, gereja bukan organisasi politik gitu. Nah, oke ya. Jadi politik punya. Lalu katanya ada orang memanfaatkan untuk kepentingan. Jemaat banyak dimanfaatkan berbeda ya. Seringkali begini. Seringkali yang terjadi begini. Politikus ingin memanfaatkan gereja. Ya. Dan gereja ingin memanfaatkan negara. Ini saya mau sedikit waktu membahas ini. Jadi gini, politikus dia tahu di wilayah di sini ini banyak jemaat gereja apa. Pemimpin dia bilang apa ya? Ya ini jemaatnya dikerahkan untuk pilih saya nih. Jemaatnya dikerahkan untuk pilih saya. Nah, jadi politikus memanfaatkan gereja. Pemimpin gereja memanfaatkan balik dia bilang apa? Ini gereja yang lain jangan berdiri di sini, ya kan? Gereja lain nggak boleh berdiri di sini. Kalau mereka ada, kita usir dia. Pakai kuasa pemerintah lagi. Ya, ini jadi politikus memanfaatkan gereja memanfaatkan politikus itu. Waktu dia pilih, ini yang Tuhan tidak mau. Dengar baik-baik, ini Tuhan tidak mau ya. Saya banyak pergi ke berbagai daerah ya. Dulu ada alumni GITS itu ya, dia pulang kampung ya, dia datang ke sini sekolah. Saya tanya dia, kamu tamat mau kemana? Mau melayani di gereja apa? Enggak Pak, saya mau pulang kampung katanya. Oh, kamu mau pulang kampung? Mau bikin gereja sendiri katanya di kampung saya. Dia masuk ke situ, tahu nggak? Waduh, ini pemimpin gereja di sana nggak terima. Karena kalau dia bikin gereja jadi saingan dari gerejanya dia. Waduh, ya sampai agak runyam sedikit itu, dia kerahkan pemudanya segala macam, tarik parang. Saya bilang, kenapa begini orang Kristen? Orang Kristen kenapa begini? Nah, ini tidak baik ya. Gereja sering disalahmanfaatkan oleh orang. Ini padahal Tuhan mau gerejanya ada, jemaat ada, ini adalah untuk kebenaran. Karena jemaat itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi gereja hanya mengurus urusan kebenaran, hanya mengurus urusan rohani, hanya mengurus urusan masuk surga. Gitu. Ya, kita tidak perlu ini membawa gereja ke dalam politik. Secara perorangan, ya, gereja berpolitik. Orang Kristen berpolitik itu memang wajar di negara demokrasi ini. Oke, jadi itu memang banyak terjadi, ada orang memanfaatkan gereja karena gerejanya banyak jemaat gitu ya Pak. Dan gereja kini memanfaatkan juga itu. Oke. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan kembali. Apa bedanya nonton online kebaktian dengan nonton online kebaktian secara langsung atau nonton online kebaktian siaran ulangnya? Apakah sama-sama berjemaat? Ya, sebenarnya gini. Nah, ini balik lagi ke awalnya. Tadi istilah jemaat itu adalah kumpul ya. Oleh sebab itu kalau tidak kumpul itu tidak berjemaat ya. Alat komunikasi yang paling awal manusia ciptakan ya dulu pakai surat ya. Meningkat pakai telepon dan pakai telegram atau telepon halo ya, saya ingat masih diputar-putar sampai capek putarnya baru omong gitu. Nah, kemudian berkembang ya, dari telepon akhirnya bisa lihat dan sekarang canggih, online sekarang langsung live gitu ya, makin canggih. Tapi itu bukan berkumpul ya. Pak Tobito di Sulawesi ya, kita di sini bukan berkumpul. Cuman kita terconnected secara apa istilahnya ini? Secara teknologi terconnected secara teknologi. Tapi kita tidak berkumpul. Nah, kita dua di sini yang berkumpul gitu. Nah, itulah sebabnya ya begini, orang Kristen harus berkumpul di tempat kamu berada, harus ada berkumpul ya toh. Nah, mungkin berapa misalnya gitu ya, 10, 15 orang, 20 orang, dia supaya apa, makin bertambah. Sedangkan yang bersifat online, internet segala macam ini boleh tambahan pengetahuan.
Kalau nonton ini live maupun rekam ulang segala macam, ini kan mirip kita baca buku sebenarnya. Ya dong, cuman baca buku kan kita baca, sekarang kita dengerin aja gitu. Ya, apa yang ngomong kita dengerin. Ini sama sih ya. Nah, sekarang kan gini ya. Kita menghadapi persoalan sampai istri saya, ibu tanya, ini buku kita ada banyak yang habis, cetakannya mau dicetak nggak? Saya bilang, makin lama orang makin nggak baca buku soalnya. Makin lama makin orang, kita cetak 1000 biji, lama sekali baru habis. Kenapa? Makin orang tidak baca buku sekarang ini. Nah, akhirnya apa? Mereka senang dibacain. dia nggak mau baca, dia dibacain sekarang. Nah, makanya akhirnya kita ya udah pakai video aja. Gitu. Video kan dia mau lihat mau nggak, setel bunyi dia sambil tiduran ya, kaki di atas juga boleh gitu. Dia sakit. Ini zaman berganti. Zaman berganti. Nah, tetapi Tuhan tetap sebenarnya mau ada jemaat gitu. Oke, terima kasih Pak. Lalu ada lagi dari Pak Tantio Prasetya. Selamat sore Pak Suhento, saya mau bertanya, kenapa sekarang muncul istilah ibadah padahal dulu pakai kata kebaktian atau kumpul jemaat Maranatha? Ini saya ulang-ulang ngomong, tapi kadang ada banyak orang yang susah diajar, ya. Susah nangkap pengajaran. Balik lagi, seperti anjing kembali kepada muntanya. Dan kadang-kadang orang sudah terlalu salahnya sudah mendarah daging, jadi sebenarnya gini ya. Ini untuk memahami ini memang startnya itu harus dari memahami peralihan sistem ibadah dari ibadah simbolistik ya, ritualistik, jasmania di Perjanjian Baru ini berubah menjadi hakikat rohania dalam kebenaran ya. Artinya begini ya, di Perjanjian Lama orang menyembah simbol ya, menyembah ritual ya, acara ritual itu yang dipentingkan, dan jasmania makanya sujud ya, sujud sampai ke tanah. Ini ibadah simbolistik ya, ritualistik dan jasmania. Nah, di Perjanjian Baru Tuhan Yesus ubah sebenarnya di Perjanjian Lama yang simbolistik, yang jasmania itu untuk menggambarkan yang rohani. Nah, tetapi di Perjanjian Baru Tuhan lebih tekankan lagi, Tuhan bicara kepada perempuan Samaria itu, yang perempuan Samaria itu tadinya bilang ini, kalian orang Yahudi bilang menyembah Tuhan itu di Yerusalem katanya. Kami nenek moyang kami bilang di atas bukit ini. Tuhan Yesus bilang, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak di atas bukit ini dan juga tidak di Yerusalem. Makanya saya bilang syukur bait Allah dihancurkan. Ya, tidak di atas bukit ini, juga tidak di Yerusalem. Mengapa? Karena berubah dari menyembah secara jasmania berubah menjadi menyembah secara hati, ya, secara rohania, menyembah dengan hati dan secara hakikat. Nah, ini menyebabkan ibadah kekristenan beda dengan semua ibadah agama lain. Ini dia. Jadi, istilah ibadah yang dipakai oleh agama yang lain itu adalah ibadah jasmania, sujud-sujud. Itu ibadah, gitu ya. Yang ritualistik, ya, toh dengan jubahnya ada yang kuning, jingga, ya, putih, segala macam. Itu ibadah ritualistik, ya, simbolistik. Nah, kekristenan sebenarnya Tuhan sudah tidak mau yang begini lagi. Tuhan mau yang dengan hati rohania dalam kebenaran. Nah, itulah sebabnya. Jadi kita harus memahami, ya, memahami apa? Memahami bahwa ibadah kekristenan itu dengan hati rohania dan terjadi setiap saat. Dengar baik-baik ini. Terjadi setiap saat. Nah, karena terjadi setiap saat inilah, ya, maka tidak terjadi pada hari Minggu pagi saja, gitu. Artinya terjadi setiap saat. Maka itu, ya, kita tidak boleh menyebut hari Minggu itu, acara itu ibadah, ya. Mengapa? Lah, kalau kita menyebut itu ibadah, itu akan bentroknya begini. Saya bilang, saudara Cio, kalian ibadah jam berapa Minggu? Nah, seolah-olah saya tanya begini, sekarang tidak ibadah, ya kan? Ya, waktu saya tanya seseorang, kamu hari Minggu ibadah jam berapa?
Berarti ibadahnya jam 9 sampai jam 12 katanya. Berarti jam 8 dia nggak ibadah. Padahal tidak begitu. Nah, ibadah kekristenan itu sudah bersifat rohania, dia sudah terjadi setiap saat gitu. Ya, secara rohani itu dengan hati. Artinya begini, hati yang menjunjung tinggi Tuhan, hati yang senantiasa mengasihinya, hati yang senantiasa ingin berbuat sesuatu yang baik dan berkenan kepadanya all the time, sepanjang waktu, itu ibadah. Nah, lalu kalau begitu hari Minggu apa? Hari Minggu harus disebut hari kita kumpul berjemaat, berbakti. Berbakti itu artinya melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Makanya zaman dulu disebut kebaktian gitu. Nah, kemudian gini, setelah Kristen ya, ada banyak yang pindah agama gitu, tapi tidak ngerti kebenaran, dan pemimpin Kristen juga tidak ngerti kebenaran, akhirnya terkacaukan. Dan juga pejabat-pejabat pemerintah menyebut ya toh, ini rumah ibadah orang Buddha, ini rumah ibadahnya orang Muslim, ini rumah ibadahnya orang Kristen gitu kan. Soalnya orang Kristen sebenarnya nggak punya rumah ibadah. Ya, orang Kristen tidak punya rumah ibadah. Ya, kenapa orang Kristen berkumpul gitu? Ya, kalau ya repot berkumpul di rumah, kita di bawah pohon gitu. Apa itu pohon ibadah? Ya, jadi nggak bisa. Jadi orang Kristen tidak ada tempat ibadah, ya. Ada tempat berkumpul saja ada gitu. Ini harus difahami dengan amat sangat gitu. Oke, baik. Kita ada satu pertanyaan lagi sepertinya ini dari Pak Haryanto Rambang. Kalau kumpul bersama keluarga, bapak, ibu, anak-anak membahas firman Tuhan, apakah dikatakan berjemaat? Ya, sebenarnya ini adalah bukan acara berjemaat ya. Ini kita sebut sebenarnya ini persekutuan ya, bersekutu satu dengan yang lain. Artinya begini ya. Ada yang bilang, oh ini family altarnya, altar-altaran apa lagi gitu. Tidak ada. Family altar itu dari Adam sampai Musa. Itu family altar ya. Artinya apa? Bapak sebagai imam ya, tiang penopang dan dasar kebenaran bagi keluarganya. Itu family altar waktu itu. Sekarang ini bukan zamannya family altar lagi sekarang ini ya. Sekarang ini di dalam satu rumah ya, bapak sebagai kepala rumah tangga ya, membawa anak-anaknya. Hari ini kita baca Alkitab sama-sama, bapak menjelaskan ini sedikit dan lain sebagainya. Ini hal yang baik ya. Artinya melakukan ini satu persekutuan rumah tangga atau persekutuan keluarga ya, sama-sama di situ terjadi satu persekutuan gitu ya. Baik sekali ya. Jadi bisa dikatakan begini, ini bagian dari acara jemaat secara keseluruhan ya toh. Ini ada acara, bisa dengan ini bagian dari jemaat begini ya. Satu jemaat katakanlah terdiri dari 20 keluarga, ya toh. Terdiri dari 20 keluarga, ya demi supaya jemaatnya imannya mantap, masing-masing keluarga di rumahnya membimbing keluarganya, ya jemaat. Ini acara bagian dari jemaat itu, ya bisa begitu. Tapi ini bukan disebut satu keluarga gini. Kalau dia mau jadi satu jemaat, dia harus bapaknya nanti jadi gembala. Begitu ya, baru kemudian dia jadi sebuah jemaat ya. Tapi kalau cuman sewaktu-waktu saja bapaknya tidak jadi gembala, tapi ini aktivitas bagian dari jemaat itu gitu. Oke, telah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dan sudah dijawab oleh Pak Suhento Liau. Dan tidak terasa juga sudah 1 jam berlalu kami menemani kebersamaan kita semua di Facebook Live dalam program Belilah Kebenaran yang Menjualnya. Dan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin masih punya banyak pertanyaan, ya mungkin baru terpikir atau tiba-tiba nanti setelah nonton siaran ulang atau saat mau apapun kegiatan tiba-tiba ada pertanyaan, Anda masih bisa bertanya. Tapi tidak di acara live ini lagi ya. Iya. Kita ada grup untuk membahasnya di Facebook Live ini. Jadi buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ingin bergabung di grup ini untuk bertanya jawab tentang pembahasan yang telah kita lewati tadi, Anda bisa klik link yang telah kita bagikan di kolom komentar Facebook, nanti akan langsung otomatis masuk ke dalam grup WhatsApp. Oke, inilah dia kami pada sore hari ini dalam program. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan, yang sudah bertanya dan berpartisipasi dalam acara kita sore hari ini. Amin.
Dan sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu ada statement penutup dari Pak Suhento. Jadi kembali ke yang sangat awal, yaitu bahwa tidak ada satu orang pun bisa menjadi orang Kristen yang baik yang tanpa menjadi anggota jemaat yang baik. Ya. Dan Tuhan sangat ingin ada jemaat. Ya. Tuhan sangat ingin ada jemaat, yaitu ada kumpulan orang percaya, ya. Kumpulan, ya, disebut anak domba, ya. Domba-domba Tuhan ini digembalakan sampai Tuhan menentukan pada waktu sebelum dia kembali ke surga. Dia tanya kepada Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Dan dia kasih perintah apa katanya? Gembalakanlah domba-dombaku. Ini sangat penting. Jadi ini harus dicamkan oleh setiap orang Kristen. Ya, tidak ada orang Kristen yang tidak bergabung ke dalam jemaat. Tidak ada. Ya, karena mungkin lain kali kita akan bahas. Ya, Anda ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan, bagaimana caranya? Anda mau mengasihi Tuhan, bagaimana caranya? Ya, kalau tempel bumper stiker di mobil I love Jesus, tempel di sini aja di jidat I love Jesus gitu. Bukan itu. Ya. Jemaat itu tubuh Tuhan. Mau mengasihi Tuhan, kasihi jemaat. Berbuat untuk jemaat dan melalui jemaat ini mengasihi yang lain, memancarkan sinarnya. Itulah yang perlu dicamkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Suhento Liau. Inilah program kita pada sore hari ini. Kami pamit undur diri. Saya Fantacio sebagai host pada sore ini dan juga Dr. Suhento Liau, narasumber kita, mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan Maranatha. Halo semuanya, kali ini kami memperkenalkan satu buku yang ditulis oleh Dr. Andrew Monroe Liau, sarjana kedokteran dan Master of Divinity, dengan judul Musik Duniawi dalam Gereja. Sebagai orang Kristen perlu mengetahui efek yang ditimbulkan musik, bagaimana iblis menggunakan musik dan bahaya-bahayanya. Pada zaman modern ini, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang netral. Benarkah? Tahukah Anda, buku ini menjelaskan tidak semua musik disukai oleh Allah. Tidak semua jenis musik dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Musik sensual, teknik vokal yang sensual, lirik tidak lebih penting daripada musik, dan tentunya mengupas tuntas tentang CCM atau Contemporary Christian Music. Jika Anda tertarik dengan buku ini, silakan hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost. Amazing grace.